kembali lagi di acara live Sabda Yud di malam hari ini. Tentunya di setiap hari Selasa jam 7 malam, Sabda Yud akan live di media sosial Sabda Resource. Senang banget bisa kembali lagi bertemu sama teman-teman semuanya. Yang pastinya teman-teman udah join dari berbagai tempat ya tentunya. Karena teman-teman semuanya sudah bergabung ya, bolehlah ya kenalan dulu ya dari masing-masing satu persatu kenalan. Nanti dari Kak Nabila, Kak Jeffrey, Kak Ibu Evi, kemudian aku. Nah, perkenalan singkat aja ya, nama, asal, ya pelayanannya gimana boleh, terus kesibukannya apa boleh. Nanti kalau mau kenalan lebih lengkapnya lagi, lebih banyak lagi, boleh langsung aja DM di Instagram masing-masing. Seperti itu ya teman-teman ya, silakan dari Kak Nabila. Halo semua, namaku Nabila, asalku dari Depok. Saat ini aku bergabung di lembaga misi dan melayani di Thailand Utara. Senang ketemu teman-teman semua. Halo Kak Nabila. Ya, Halo, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Saikitu. Saya saat ini berada di Kupang dan kesibukan saya saat ini menjadi seorang mahasiswa semester 4 dan saya biasa pelayanan di sekolah dan juga di gereja. Terima kasih. Oke, halo, kenalkan nama saya Evi, saat ini pelayanan di Sabda, domisilinya di Solo. Ya, semoga kita bisa ngobrol bareng Angel ya malam ini ya, teman-teman. Salam kenal Bu Evi. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Yola. Pelayananku juga di Sabda untuk gerejaku di GKA, untuk domisili untuk saat ini di Solo juga. Nah, oke teman-teman, kita udah kenal lah ya, singkat aja yang paling nggak tahu namanya gitulah ya. Oke, jadi buat teman-teman, aku mau jelasin sedikit juga buat teman-teman yang baru pertama kali join Sabda Youth. Aku mau jelasin dikit ya terkait Sabda Youth. Jadi Sabda Youth itu sebenarnya acara live ngobrol, ya ngobrol bareng Yayasan Lembaga Sabda yang pastinya mengangkat topik-topik yang menarik dan relate juga dengan anak-anak muda karena ini sesuai juga sama visi dari Sabda Youth itu sendiri, yaitu mempersiapkan anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Nah, teman-teman pernah nggak sih ngerasa kayak pengen semuanya itu kayak mungkin terasa cepet, dalam hidup itu pengennya cepet aja kayak gitu. Ingin cepet berhasil, ingin cepet sukses ya, ingin cepet pinter tanpa belajar gitu ya. Mau cepet-cepet tahu rencana Tuhan gitu kan. Apalagi di zaman sekarang ini kan pastinya serba instan kan. Jadi semuanya itu rasanya pengen cepet, mudah. Tapi seringkali Tuhan itu justru bahwa kita itu melewati sebuah proses. Nah, proses yang kita jalani itu kadang nggak mudah gitu ya, terasa berat gitu pastinya. Teman-teman pasti juga sudah pernah ngalamin gitu ya. Nah, menjelang Paskah ini kita akan melihat gitu kalau Yesus itu sendiri juga pernah ngalamin proses yang nggak mudah menuju salib. Nah, dari situ kita bisa belajar gimana tetap setia menjalani proses itu bersama-sama dengan Tuhan. Makanya malam hari ini kita akan ngobrol terkait the season of process. Seperti itu teman-teman. Aku juga ingatin lagi udah teman-teman yang di rumah untuk share ya, boleh banget share link Instagram Sabda Resource ini, live ini ke teman, saudara, kerabat supaya nanti juga banyak yang diberkati melalui acara live Sabda Youth malam hari ini. Oke, sebelum kita mulai ya untuk acara Sabda Youth hari ini, aku minta dengan kasih Kak Nabila boleh buka dalam doa. Silahkan Kak Nabila. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk sore hari ini kami boleh berkumpul di Sabda Live. Kami berdoa Tuhan, Kau berkati setiap jaringan yang kami gunakan. Kami rindu Tuhan bersama dengan live IG. Kali ini kami boleh merasakan the process yang benar-benar Tuhan izinkan untuk kami lewati dan banyak anak muda, orang-orang yang mengikuti IG Live hari ini boleh diberkati dan juga merasakan kasih karunia Tuhan melalui setiap proses yang mereka jalani. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, ngomongin soal proses nih ya teman-teman ya, pasti kita sadar lah ya, seringnya itu pengennya itu cepet-cepet, pengennya itu instan. Padahal kan dalam hidup ini nggak selalu jalannya itu mulus-mulus aja gitu kan, pasti ada entah jalannya itu jelek kah atau berbelok kah atau kita dibuat muter-muter, bisa jadi justru Tuhan ajak kita itu lewat jalan yang berputar-putar dulu baru kita sampai ke tujuan kita. Nah, menurut teman-teman sendiri apa yang bikin kita itu kayak nggak suka gitu, nggak suka atau nggak sabar ngejalanin proses gitu, lebih milih itu hal-hal yang instan, hal yang cepet dibandingin ngejalanin prosesnya itu sendiri. Gimana kalau menurut teman-teman? Ya, kalau aku sendiri sih, kenapa aku nggak sabaran? Tadi Kak Yola udah sounding juga kan, prosesnya nggak gampang, susah, apalagi sekarang gampang banget lihat status IG teman tiba-tiba,
dia udah nyampe goalsnya kok punya aku masih di sini-sini aja, masih stagnan. Terus pengen nanya lah gimana ya nge-cheatnya biar nyampe ke tujuannya yang sama. Jadi kayak capek banget untuk ngelayanin dan juga jalanin prosesnya kok rasanya berat banget, apalagi sendirian ya di negara orang tuh nggak enak. Buat aku kadang-kadang, Tuhan gimana sih nge-cheatnya, Tuhan gimana sih caranya biar cepet gitu loh sampai ke goalsnya. Oke. Iya, iya, sama sih ya kalau Kak Nabila merasa kok kayaknya beda sama yang lain kayaknya gampang gitu ya, yang lain kayaknya enak banget kalau usaha cepat bisa dapat hasilnya gitu ya. Kadang juga bukan karena kita ngerasa ya kalau itu ada mungkin rasa ini ya rasa khawatir, mungkin ada sedikit iri-iri juga sedikit gitu ya. Gitu ya. Tapi kadang kita nggak ngelihat sih yang kita lihat hasilnya. Nah prosesnya teman kita tuh kita nggak ngerti sebenarnya dia prosesnya seperti apa sampai dia bisa mendapat atau pencapaian yang mungkin lebih cepat dari kita. Nah itu yang kadang kita nggak mau belajar dari orang lain. Jadi kadang itu yang bikin kita kayak aduh susah banget gitu ya. Karena kita cuma lihat hasil orang lain tapi kita nggak mau belajar dari proses dia begitu. Bener sih, kayak FOMO kan jadinya, fear of missing out. Iya. Gimana Kak Jeff? Ya oke. Saya setuju juga dengan apa yang tadi Kak Yola katakan, kemudian Kak Nabila katakan dengan Ibu Evi, kalau memang proses itu memang sangat berat, tidak semudah apa yang kita pikirkan. Terkadang kita melihat bahwa ada teman kita yang sudah selesai, tetapi seperti yang Ibu Evi katakan, kita tidak tahu proses yang dia jalani itu seperti apa. Jadi apalagi kita hidupnya di era digital ini, kita maunya semua serba instan. Jadi maunya cepat-cepat. Kalau hidup di era digital ini kan, misalnya mau makan tanpa mengeluarkan tenaga dan bekerja keras, kita bisa saja menanti di rumah, tiba-tiba pesan melalui GoFood dan tiba-tiba makanannya sampai. Kemudian misalnya kita scroll di Shopee melihat pakaian-pakaian, di situ kita bisa saja langsung pesan dan kurir antar sampai depan rumah, tinggal kita bayar. Dan itu saya pikir sesuatu hal yang instan, tanpa harus kita keluar ke pasar atau toko untuk mencari pakaian yang kita inginkan. Melalui teknologi digital kita bisa merasakan instan dan cepatnya. Walaupun itu merasa cepat, tetapi saya pikir itu sesuatu hal yang tidak membuat kita untuk menikmati proses. Padahal proses itu memang sakit, tetapi dampaknya akan membawa sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita ke depannya. Ya, ngomongin soal instan ya. Bahkan mie instan pun kan nggak instan juga kan. Masih ada prosesnya kan. Kita masih masak air, masih nunggu dia mendidih dulu. Kita harus buka dulu bungkusnya. Ya, nggak ada yang kayak celing gitu. Kayak kita magic box yang sekali, misal sekali klik langsung jadi atau apapun itu kan enggak gitu kan. Pasti akan ada prosesnya kan. Nah itu aku juga setuju sama teman-teman tadi gitu. Kayak biasanya itu FOMO gitu kan. FOMO itu juga sangat mempengaruhi kita untuk kayak wah aku juga pengen mau sama dia, aku juga setuju sama teman-teman gitu ya. Terus juga terkait yang sekarang ini kan serba instan gitu kan, pengen gitu ya tanpa kita tahu proses dia, tanpa kita tahu perjalanan hidup dia gitu kan. Pengennya ya cepet aja, kalau bisa sampai aja langsung ke tujuan, kayak gitu, kayak yang diomongin Kak Jeffrey tadi gitu kan, makan langsung datang, delivery datang, belanja tinggal dari rumah, terus kita tunggu, terus juga dia langsung datang gitu kan, tanpa kita harus capek, tanpa kita harus lelah gitu ya. Kadang karena biasanya proses itu kan kebanyakannya itu melelahkan ya kan, banyak itu melelahkan, terus juga penuh ketidakpastian juga kan, nggak tahu gitu ini prosesnya mau kemana, itu kan nggak tahu ya. Saat kita sedang proses, kita harapannya ya tetap percaya. Itu sih kalau aku. Iya, aku sendiri ini ya kadang-kadang kita lupa sebenarnya waktu kita di rumah nunggu makanan itu datang tersaji gitu di depan kita hanya dengan ini, itu kan ada proses sebelumnya ya, makanan itu tetap harus dimasak gitu ya, cuman bukan kita yang menjalani prosesnya, tapi yang bisa mendapatkan keuntungan dari proses ketika makanan itu sampai ke kita adalah chefnya, ya nggak? Karena dia belajar masak. Kita sendiri akhirnya nggak dapat apa-apa, tinggal cuman mesen doang. Kita sendiri nggak bisa dapat ilmu untuk memasak, hanya karena kadang masakan yang sepele pun kita pesen lewat Gojek itu endorse-nya.
lewat ini ya, lewat toko-toko online gitu, akhirnya proses untuk kita belajar, misalnya belajar memasak atau belajar yang lain lah ya, itu akhirnya hilang gitu. Nah, kadang yang bikin kita suka error itu ya dalam proses itu karena kita nggak suka terlalu lama dalam fase yang berat. Nah, itu loh. Rasanya kalau baru kena fase yang berat sedikit rasanya kok udah kelamaan. Pengennya cepet-cepet keluar dari fase yang berat ini ya, padahal ya nggak semua proses itu fase beratnya bisa dilewati dengan cepat gitu. Sama kayak hal rohani ya nggak? Ya, benar banget. Ya sih, padahal sebenarnya kalau kita mau aja jalanin prosesnya, pasti kalau tanpa nunggu kalau kita mau belajar pasti kita tahu kandungan gizinya, apa yang ada di dalamnya, skillnya juga makin bagus. Kalau aja mau sabar. Sayangnya sekarang jarang sabar. Iya. Ya, aku juga setuju sih. Kalau biasanya itu nggak sabar karena apa? Misal aku belanja 50.000 gitu ya, terus aku makan, terus aku nggak enak gitu kan, terus kayak ya, terus aku 50.000 belanjain keluar, kayak enak, udah jadi, nggak capek, ada kayak gitu tuh, yang bikin apa ya, males ngejalanin prosesnya yang lama ini. Padahal kalau kita terus belajar gitu kan lama-lama kita akan belajar, kita ngalamin prosesnya itu, dan kita makin lama makin ngerti gitu kan. Oh, garamnya nggak boleh kebanyakan, oh ini kan kita jadi belajar banyak gitu kan. Nah itu iya itu. Nah ini yang tadi makanya pengen lempar juga, kadang-kala hal-hal yang kayak gini nih, pengennya cepat, tidak mau lama dalam fase hidup yang berat, itu sangat ngaruh ke hal rohani. Misalnya kita doa gitu ya, dan kita berharap habis doa langsung simsalabim hilang semua ya, beban beratku hilang semua, simsalabim habis ini bisa enjoy lagi, masalahnya langsung lenyap dan hilang, dan jawabannya langsung jelas. Nah ini bahaya kalau sudah masuk ke dalam fase atau kehidupan rohani. Ya enggak? Nih ngaku nih pada Gen Z nih. Yang di rumah gimana nih? ya, aku setuju sih. Ya itu sangat berpengaruh sama hal-hal rohani kita, ya kan. Pengennya ya itu tadi, aku setuju. Pengenku ya cepat gitu. Kadang aku nggak sabar gitu. Kadang aku kepo sih, kayak Tuhan, rencanamu itu apa sih gitu kan, Tuhan rencanamu itu apa dalam hidupku gitu kan. Ya apa ya, kalau dibiarin lama kelamaan kayak gitu terus, kita nggak akan bertumbuh, kita nggak akan berproses, kita akan jadi apa ya, sangat rapuh gitu. Beda kalau hal-hal rohani kita itu kita proses, kita mengalami apa mungkin kegagalan, kita ngalamin di titik yang mungkin jalannya itu muter-muter aja, itu akan mendewasakan kita. Betul. Ya, kalau berbicara soal hal rohani, di sini saya juga punya pengalaman terkait dengan doa yang tidak dijawab oleh Tuhan secara instan, secara cepat gitu. Ketika saya bergumul untuk mendapatkan sesuatu, dan itu Tuhan harus membawa saya untuk melewati proses, dan di situ juga saya hampir menyerah. Saya mengatakan, loh, ini prosesnya terlalu lama, kenapa harus saya diproses sampai sedetail ini? Kemudian kapan Tuhan punya waktu itu bagi saya untuk menjawab apa yang saya doakan? Dan saya pikir itu memang proses, itu memang sangat menyakitkan dan menanti dengan lama. Jadi proses memang tidak semudah dengan apa yang kita bayangkan, tapi hasil akhirnya akan sangat baik bagi kita. Yes, setuju sih Kak Jeffrey. Aku juga kadang jadi ingat bahwa sebenarnya nggak ada orang sukses yang nggak ngelewatin proses sedikit ya. Kayak kalau aja bisa sabar lewatin prosesnya, pasti kesuksesan itu timbul walaupun lama. Dan tadi juga udah disounding sama Kak Yola, kita tuh harus bertahan biar kita tahan uji, biar kita tuh ngerasain di setiap proses yang nggak gampang ini, Tuhan izinin loh untuk saya yang ngelewatin, bukan teman-teman yang lain. Atau berarti tandanya kita tuh kuat, berarti tandanya kita itu lebih dari apa yang kita bayangkan ketika ngadepin proses-proses yang nggak gampang. Jadi aku selalu ingat kalau misalnya lagi ngejalanin, lagi nggak sabar nih, berarti pasti Tuhan lagi bentuk nih, pasti Tuhan lagi bikin bejanaku yang rusak ini, yang gak sabaran, yang instan maunya, ini diolah lagi biar nanti jadinya bejana yang bagus, yang gak ada duanya.
Iya, ya aku sendiri pernah muda ya, pernah remaja gitu Iya. ya. Masa remaja, masa muda itu penuh dengan mimpi-mimpi. Ini ya nanti kalau saya sudah lulus kuliah akan seperti apa dan sebagainya dan lain-lain. Gitu kan SMP pun sudah berpikir nanti kalau udah lulus kuliah bekerja dan sebagainya. Ternyata proses dari seorang pelajar SMP ya menjadi seorang masuk ke SMA dan akhirnya masuk ke kuliah itu tuh setiap tahapnya itu berat gitu. Dan harus dilewatin karena apa, bersyukur sih sekolah dulu nggak ada sekolah instan atau sekolah apa, kalau sekarang kan ada ya akselerasi ya. Yes. Kalau zaman dulu nggak ada akselerasi, semua harus ngikutin. Ya, ngikutin, pinter mau nggak pinter semua harus ngikutin apa 3 tahun ya. Kalau kuliah sekarang kan tergantung, kalau kamu rajin kuliah dan sebagainya bisa tiga tahun gitu ya. Kalau mau lama ya itu kalau udah kuliah beda lagi. Tapi itu setiap proses atau fasenya gitu ya. Eh, saya ada nangis-nangisnya, ada sampai nggak mau sekolah karena susah gitu ya, atau ngerasa aduh nggak nyaman deh berada di lingkungan sekolah baru dan sebagainya. Ya, itu tuh sangat berat, tapi akhirnya sekarang bisa ngelihat gitu ya. Sekarang ini waktu udah umur segini nih, baru ngelihat proses dari SMP, SMA, kuliah gitu ya. Itu menolong saya untuk punya kepekaan atau punya menolong saya untuk bisa melayani nih anak-anak remaja sekarang karena tahu kondisi dan keadaan mereka waktu itu sih bersyukur untuk proses berat hidup. Ya, kalau Bu Evi ngomongin tadi sekolah gitu ya, SD, SMP, kuliah gitu kan, nggak mudah. Bahkan saat kita lahir bayi aja kita juga udah ngalamin proses sebenarnya kan. Kita proses, kita merangkak dulu, baru berjalan, dan gitu kita pasti ngalamin kayak jatuh-jatuh dulu, kesandung dulu, sakit dulu, nangis dulu gitu kan. Nah itu semua ada prosesnya gitu. Udah aku juga pernah kayak ngalamin ngerasa dulu kayak ngerasa diperlakukan mungkin nggak adil gitu sama orang gitu kan, direndahkan. Awalnya kayak aku ingin kayak bales gitu kan, pengen membuktikan diri, tapi kan Tuhan nggak berkenan itu. Tuhan kan inginnya kita mengampuni gitu kan, ya itu kayak nggak mudah gitu kan, kayak proses itu tadi itu kan nggak mudah gitu, tapi ya belajar gitu lama-lama kayak menahan itu, karena kan pasti ego itu akan tinggi gitu kan. Ego itu gimana caranya kita berproses melawan ego itu sendiri, ya di situ prosesnya gitu, bukan soal menang atau bener ya di mata orang lain, tapi tetap tetap sesuai dengan kehendak Tuhan tadi, mengampuni tadi, balik lagi itu sih. Ya, setuju banget sih. Setiap kita pasti ngalamin proses yang nggak gampang. Mulai dari lahir, mulai dari tahap sekolah, bahkan juga ngalamin pelayanan, ngalamin proses. Tapi teman-teman, bentar lagi kan kita juga mau Paskah ya. Aku jadi keinget, ternyata bukan cuman aku doang atau teman-teman di sini yang ngalamin proses yang nggak enak. Tuhan Yesus pun dia ngalamin proses yang nggak enak banget menuju ke kayu salib ya. Even though dia adalah Tuhan 100% dan manusia 100%. Nah, apa sih yang jadi hal paling menghayati di kehidupannya Ibu Evi dan teman-teman ketika menghayati Yesus Kristus menuju ke kayu salib ini? Oke, ya. Ya, salah satu hal yang proses yang aku lihat ya dari perjalanan Yesus sebelum ke salib itu adalah ketika dia berdoa di Taman Getsemani gitu ya. Ketika Yesus sendiri berdoa di Taman Getsemani itu ada sesuatu hal yang aku lihat tuh sangat sangat menyentuh karena bukan sesuatu yang kan dia Tuhan, jadi seharusnya dia bisa kuat menjalani ini gitu ya. Jadi bisa melihat kelihatan banget sisi manusiawi Yesus ya, karena memang dia 100% Allah, 100% manusia gitu ya. Dia tahu apa yang akan terjadi di depan sana, bukan hal yang mudah, akan mati loh ya. Seseorang yang tahu bahwa dia akan mati, nggak mungkin dia punya kelegaan di hatinya, nggak mungkin. Walaupun dia tahu mati pun aku akan kembali kepada Bapa ya. Tetapi satu hal yang paling saya nggak takut mati. Ya, saya tuh nggak takut mati. Yang paling saya takutin adalah apa? Nanti saya matinya gimana? itu yang saya takut dan bertanya-tanya. Nah, sama Yesus tuh udah tahu dia akan matinya gimana loh ya. Sehingga dia tuh benar-benar bergumul di Taman Getsemani waktu itu gitu. Bahkan dia meminta, bahkan murid-muridnya juga ikut berjaga-jaga berdoa bersama dengan dia karena terlalu berat rasanya gitu ya. Jadi ya yang lain tahu ya, bahkan Yesus berkata, aku sangat sedih gitu ya, seperti mau mati rasanya, bahkan belum
hati pun dia sudah seperti mau mati rasanya. Itu bukan sesuatu yang ringan, ya. Proses berjalan ke salib itu adalah sesuatu yang sangat berat. Itu. Ya, saya setuju sekali dengan yang Ibu Evi katakan bahwa bagaimana Yesus dia sudah tahu apa yang akan terjadi ke depan dan dia berdoa di Taman Getsemani dan di situ dia berdoa sebanyak 3 kali dan kemudian yang membuat saya merasa tersentuh adalah ketika dia harus berdoa 3 kali di saat beban hidupnya itu terlalu berat, proses yang dia alami itu terlalu berat dan dia berdoa sampai keringat darah keluar. Itu ketika saya nonton videonya juga saya merinding. Dan kemudian setelah Yesus berdoa sebanyak 3 kali, dia menyerahkan kehendaknya kepada Bapa. Dia akhirnya anak yang si Yudas ini datang bersama dengan pasukan untuk menangkap Yesus. Dan di situ Yesus harus menjalani proses bagaimana dia memikul salib, kemudian dia harus dicambuk. Dan di situ sangat mengerikan ketika Yesus dicambuk menggunakan dengan tali yang ketika kita lihat atau nonton saja videonya itu sangat mengerikan. Kulit-kulit yang ada dalam tubuh Yesus itu sampai terkelupas dan itu sesuatu yang sangat sakit, proses yang sangat berat, saya pikir seperti itu. Kemudian sesuatu hal yang menyentuh itu adalah ketika si Yesus ini memikul salib dan harus melewati ibunya. Di situ ada kesedihan dari dalam ibunya, dari dalam hati ibunya dia melihat atau menyaksikan anaknya harus menderita, menanggung beban penderitaan yang walau anaknya tidak bersalah tetapi ia harus melewati proses yang sangat berat. Dan saya pikir kita sebagai manusia ini belum sampai titik seperti Yesus yang harus mengalami proses seberat ini, seperti yang Yesus alami, seperti itu. Ya, kalau lihat prosesnya Yesus, proses pengorbanan Yesus itu kayak luar biasa gitu ya, kayak merinding gitu kayak dengernya, kayak di tengah rasa takut, di tengah rasa sakitnya dicambuk, sakitnya yang tadi dia omongin Kak Jeffrey gitu ya, sakitnya memikul salib gitu kan, karena dia juga sebelumnya dibahas dia 100% Allah dan 100% manusia juga, jadi dia akan merasakan itu. Mungkin kalau sekarang mungkin nggak tahu lagi menangis Kak apa gitu kan, karena mungkin kalau mati ditembak dor gitu udah, tapi merasakannya itu loh, bener-bener prosesnya itu loh, luar biasa gitu. Walaupun ya Yesus kan kalau dikasih bahkan sempat memohonkan sama Bapa gitu kan, kalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku gitu kan, mungkin. Jadi kan mungkin di situ kayak ada harapan, tapi kan balik lagi Yesus berkata jadilah sesuai kehendakmu, kehendak Bapa lagi kan. Nah di situ aku lihat penyerahan total Yesus, ketaatan Yesus gitu, walaupun dia merasakan sakit itu, dia tetap manusia. Nah itu luar biasanya, aku tersentuhnya. Iya, aku sendiri tadi bagian pengen garis bawahin yang disampaikan di Ola itu ya, ketika Yesus berkata kalau mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, itu doa yang sangat jujur gitu. Itu doa yang sangat jujur. Yesus nggak pura-pura kuat. Nah kadang-kadang kita kan sukanya pura-pura kuat nih, wah, ya. Dia nggak pura-pura kuat dan dia mengungkapkan rasa takutnya dan rasa berat yang dia rasakan dan dia akui itu di hadapan Allah itu. Jadi seringkali kita pikir itu proses itu kalau misalnya kita nggak kuat, kita pikir iman kita jadi lemah. Padahal sebenarnya belum tentu kalau kita punya iman kita harus selalu kuat begitu. Iya nggak sih? Benar sih Bu. Terus aja yang adalah Tuhan, dia mau lo jujur dengan perasaan hatinya. Dia mau lo bilang sama Tuhan, aku sama Bapa di surga, aku tuh nggak sanggup. Sampai dia berkali-kali jatuh waktu mikul kayu salib, sampai dia berkali-kali ngerasa bahwa ini berat banget prosesnya. Dia sampai di kayu salib bilang, ale lama sabaktani ya. Allahku kenapa? Eli minuman. biar nggak ini. Oh iya, nggak disponsori. Ya, Eli lama sabaktani. Allahku kenapa engkau ninggalin aku? Di sisi ketuhanannya dia sangat sadar bahwa Bapa tuh meninggalkan saking berdosanya manusia yang nggak bisa
bersentuhan dengan kesuciannya Allah. Itu yang buat aku jadi ngerasa Tuhan Yesus ngajarin aku, buat aku berpikir harus lebih jujur lagi nih sama Tuhan. Harus lebih ngerasain, aku loh nggak sanggup. Tuhan tolonglah temenin aku, jangan tinggalin aku. Bahkan dalam menghadapi Yesus, sebenarnya dia bisa aja kan ngekat. Udahlah selamat aja semua manusia di dunia ini. Tapi dia benar-benar taat seperti yang Kak Yola bilang. Dia benar-benar taat sampai mati di kayu salib. Dan dia buktiin sampai saat hari ini kita semua diselamatkan oleh karena pengorbanan Yesus itu yang paling menghayati. Dan satu hal yang buat aku ngerasa tersentuh adalah sampai detik hari ini teman-teman, mungkin kita udah 25 tahun, Ibu Evi udah lebih panjang lagi usianya mendengar tentang prosesnya Tuhan Yesus yang gak gampang ini. Tapi ada di beberapa dunia lain ya, contohnya di Thailand ini juga banyak mereka yang sampai mati pun, atau bahkan detik mereka hari ini pun nggak tahu bahwa ada loh yang nyelamatin mereka. Ada loh yang berkorban segitunya. Ada loh Tuhan yang jadi manusia turun ke dunia. Ada loh proses yang nggak gampang yang dilewati oleh Tuhan itu sendiri untuk menyelamatin manusia yang berdosa seperti kita. Itu sih yang paling menghayati dalam hidupku secara pribadi untuk share ke semua orang. Prosesnya Tuhan Yesus tuh nggak gampang. Tapi dia mau lakuin itu buat kamu, buat aku, buat kita semua. Amin. Ya, setuju sekali dengan apa yang Kak Nabila katakan bahwa prosesnya Tuhan Yesus itu sangat berat dan tidak seperti yang kita rasakan sampai saat ini. Dan di situ momen yang menyentuh hati saya juga ketika Yesus sudah disalib, kemudian melewati proses yang begitu berat, tetapi dia masih menyempatkan waktu untuk berdoa kepada Bapa. Dia mengatakan bahwa ya Bapa ampunilah salah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan di situ saya pikir sesuatu hal yang Tuhan sudah diproses habis-habisan. Kalau kita sebagai manusia mungkin ya sudah, kalau kita sudah diproses terserah itu kita akan membenci orang-orang yang membuat salah kepada kita atau menghukum kita. Tetapi di sini tidak. Yesus menunjukkan bahwa dia benar-benar mengasihi orang-orang yang berbuat salah kepada dia, dan ini mengajarkan kepada kita. Nah, teman-teman, di sini kita sudah melihat bahwa ternyata Tuhan bisa memakai sebuah proses untuk membentuk ketaatan kita. Nah, menurut teman-teman sendiri, bagaimana pengalaman teman-teman ketika Tuhan memakai sebuah proses untuk membentuk teman-teman dalam menaati atau membentuk teman-teman untuk taat kepada Tuhan? Ya, apa ya teman-teman, kalau pengalamanku apa ya, aku pernah gitu kayak punya rencana gitu kan, udah tersusun rapi, oh aku setelah lulus SMA mau ke sini, aku mau bekerja di sini nanti kalau sudah lulus gitu. Rasanya kayak pengennya itu kayak udah tertata rapi, terus tiba-tiba ternyata nggak sesuai sama yang kuharapkan gitu. Ya pastilah ada kecewa gitu kan, ada kecewa, kayak bertanya-tanya kenapa ya Tuhan nggak izinkan, apakah aku mungkin belum berkenan atau mungkin ya pastilah ada overthinkingnya gitu kan. Tapi kan dalam proses itu juga aku jadi apa ya, jadi belajar juga nggak memaksakan apa kehendakku gitu, keinginanku sendiri gitu. Harusnya kan aku ikut kehendak Tuhan. Nah itu untuk balik ke ikut kehendak Tuhan, ikut prosesnya Tuhan, ikut rencananya Tuhan itu menurutku agak apa ya, ya itu tadi karena seringnya itu kayak keinginanku sendiri. Jadi kalau pengalamanku ya itu bahkan apa ya, sempet apa ya, nggak percaya gitu sama rencana Tuhan, kayak oh Tuhan kok seperti ini gitu, bahkan sampai hampir menyerah itu pernah. Tapi ya balik lagi dari situ aku belajar gitu, balik lagi setelah aku ngalaminnya, setelah aku nangis gitu ya, ternyata aku bisa loh ngelewatinya gitu. Ya, aku ya tadi kalau dari berdasarkan pengalaman banyak pasti ya yang juga sama lah pengalamannya kayak Yola gitu ya. Ya setuju juga sih ya. Kadang kita doanya minta sama Tuhan untuk apa, ngubah situasinya ya, supaya situasinya itu atau kondisinya itu ya seperti yang aku bayangkan, atau paling enggak sesuatu yang bisa membuat lebih ringan lah keadaan ini. Kita minta Tuhan mengubah keadaannya, tetapi ternyata yang dalam proses itu ya, yang mau Tuhan ubah duluan itu bukan situasinya. Apa coba? Apa yang Tuhan mau ubah? Apa yo?
Hati. Hati, ya, itu yang mau Tuhan ubah duluan, makanya perlu ada proses gitu ya. Dan proses itu akan menolong kita untuk taat kepada Bapa. Sama tadi seperti di Taman Getsemani itu ya, proses itu membuat dari proses atau pergumulan Yesus di Taman Getsemani itu, aku sendiri belajar tentang ketaatan kepada Allah. Tuhan nggak ubah situasinya. Apakah Yesus nggak jadi disalib? Jadi gitu ya. Tetapi dan kenapa akhirnya Yesus tetap di kayu salib padahal dia punya kesempatan untuk lari dari proses itu karena dia taat kepada Tuhan dan itu juga yang harusnya kita miliki gitu loh. Ya itu udah banyak banget. Tapi masa sih kita mau taat sama Tuhan hanya kalau udah di kalau udah diapain ya, udah di sampai sampai bener-bener ini ya, bener-bener udah wah babak belur baru mau taat ya gitu. Jadi ya paling enggak kita belajar proses itu harus sampai mengubah hati kita. Jangan kita fokusnya goalnya itu keadaan yang berubah tapi hati kita yang berubah. Itu sih. Ya, setuju sih Bu Evi. Kalau merenungkan gimana caranya, sebenarnya Tuhan pengen banget hati kita yang berubah duluan. Berarti tandanya Tuhan tuh pengen kita lebih strong ya, like kita lebih kuat. Kalau kita tahu bahwa hati kita udah dirubah sama Tuhan, seperti banyak juga tokoh-tokoh Alkitab ya, Daud diproses Tuhan, Yusuf juga prosesnya lama banget sampai akhirnya bertahan di situasi yang nggak gampang. Kadang saya secara pribadi pun ketika menyadari Tuhan lebih fokus untuk membentuk hati terlebih dahulu dibandingkan hasil, Tuhan wujudin dia itu nggak pernah ninggalin sedikit pun, sekecil pun. Dia care banget sama kondisi hati anak-anaknya, dia care banget sama kondisi hati saya secara pribadi, sehingga ketika saya mau nyerah, udahlah Tuhan give up, Tuhan tuh balikin lagi posisi hatinya. Oh, Tuhan nggak ninggalin aku. Oh, Tuhan punya tujuan nih, goals yang tepat, yang dimana rencana Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan dan bukan kecelakaan. Even though kita celaka, even though kita ngalamin proses yang gak gampang, kalau hati ini sudah dibentuk Tuhan sedemikian rupa, berarti tandanya kita semua juga sanggup untuk ngalamin dan bertahan sampai goalsnya Tuhan. Ya, sekali lagi bukan goalsnya saya. Tadi Kak Yola udah bilang, biar semuanya diserahin aja sama Tuhan. Aku alatnya aja, aku thingsnya aja nih Tuhan mau bawa kemana. Iya, sepakat sih sama Kak Nabila ya, karena pasti kita semua punya lah cerita atau pengalaman proses di proses Tuhan supaya menjadi taat. Yang aku paling ingat dulu waktu mau kuliah ya, milih jalur kuliah gitu kan ya. Pengennya sih ke luar kota gitu ya, karena karena kok kayaknya keren keluar kota gitu loh. Masa kuliah SMP SMA sama SD SMP dari TK sampai SMA sama orang tua terus ya, pengen mandiri juga gitu ya. Sampai akhirnya ketika orang tua berkata, Evi, kamu masih punya adik 3 ya. Kalau kamu minta kuliah di luar kota ya saat ini dengan kondisi ekonomi mama dan papa seperti ini, nanti kasihan adik-adikmu nggak bisa melanjutkan kuliah. Tapi kalau kamu mau kuliah di dalam kota aja, di Solo aja, begitu ya, itu mungkin bisa lah ya dipikirkan untuk adik-adikmu gitu ya. Waduh, tuh rasanya sakit, masih kerasa sakit ini. Gitu ya. Merasa, tapi diizinin, ya nggak apa-apa, kamu tetap aja tes di sana ya, ujian, karena itu universitas yang cukup bukan universitas yang cukup lagi, mau masuk sastra Inggris dan itu universitas yang paling bagus untuk sastra Inggris waktu itu, dan bisa diterima ya, waktu itu diterima dan dapat beasiswa pula gitu ya. Tapi orang tua yang sangat tidak menyanggupi adalah biaya hidup di sana nggak dapat beasiswa, ya, itu cukup berat gitu ya. Sampai akhirnya nangis lama sekali, Tuhan kenapa orang tua aku nggak kaya. Kenapa orang tua aku hamba Tuhan, jadi nggak bisa biayain saya untuk kuliah yang aku mau. Kenapa juga aku jadi anak pertama, harus mikirin adik-adik dan sebagainya. Tapi sampai pada satu titik akhirnya Tuhan melembutkan hatiku gitu ya, dan dengan sukacita sukarela kuliah di Solo. Dan begitu banyak hal yang Tuhan berikan ya di Solo ini ya, pembentukan rohani, ketemu pacar, ketemu calon suami, dan menjadi puji Tuhan.
Ya aku juga punya pengalaman sih terkait kelembutan hati. Ya aku pernah ngalamin proses kayak kan mamaku dipanggil Tuhan itu ketika aku masih kelas 1 SD. Dan itu kayak aku apa sebenarnya aku nggak tahu itu gitu, nggak ngerasa kehilangan waktu kecil itu. Tapi setelah dewasa itu baru ini gitu. Tuhan kenapa engkau panggil mamaku gitu saat usiaku masih dini. Terus juga papa nikah lagi kan, terus juga ngalamin proses yang luar biasa gitu kan dengan ya tidak sesuai dengan harapan gitu kan. Kita semua mengalami hatinya itu kayak keras gitu, karakternya itu keras banget, nah semuanya itu keras-keras banget gitu kan. Nah itu kayak prosesku itu di situ. Tapi apa ya, aku jadi inget gitu, sekeras batu pun kalau ditempa air setiap hari, sedikit demi sedikit pasti akan terkikis kan, ya kan? Pasti akan apa ya, akan berlubang juga gitu kan. Nah itu juga kayak sekarang juga luar biasa gitu pemulihan Tuhan. Kayak Tuhan lembutkan hati mama tuh, Tuhan lembutkan hatiku juga untuk mengampuni. Nah itu luar biasa sih proses yang ku alami ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Aku juga jadi keinget sih apa yang dialami Bu Evi, aku juga ngalamin waktu sebelum aku ada di Thailand ini. Aku udah lupa prosesnya Tuhan tuh waktu SMA. Kan dulu suruh student exchange, sama seperti Ibu. Kenapa keluargaku nggak kaya ya, sampai-sampai nggak bisa ke Thailand untuk student exchange. Jadi teman-temanku tuh tahu betul aku dipanggil untuk student exchange ke Thailand, tapi aku nggak bisa karena biayanya mahal. 8 juta waktu tahun 2015. Itu tinggi banget, dan masih ada 2 adik. Terus lulus teologi juga, itu pun nggak dapat izin dari orang tua karena orang tua nggak punya basic pelayanan. Mereka basicnya entrepreneur ya, pengusaha. Jadi semuanya dipikir tentang uang. Sampai akhirnya tahun 2022 kemarin ayah meninggal, tapi panggilan itu kuat untuk aku melayani di negara orang. Nah, sampai akhirnya tahun 2022 ini baru masuk ke 10 bulan ya. Masuk dan ngerasain lagi prosesnya Tuhan. Tuhan, aku sempat lupa loh sama goals-nya Tuhan. Aku sempat lupa loh sama tujuannya Tuhan untuk melayani orang-orang yang belum kenal Tuhan. Tapi pas udah masuk ke ladang pun udah mulai inget lagi. Nggak tahu, nggak ada orang yang ngerti bahasa Inggris, nggak ada orang yang ngerti apalagi bahasa Indonesia ya. Susah banget rasanya sampai akhirnya kok gini banget jadi pelayan Tuhan, apa bener ya jadi pengusaha aja biar cari terus cari dapat uang. Padahal nyari uang, siapa sih yang ngumpetin uang? Siapa, kan nggak ada yang ngumpetin uang. Kenapa prosesnya sesusah ini? Sampai kenapa saya harus balik lagi ke proses yang seperti anak bayi, untuk kenal orang aja susah, untuk ini aja susah. Tapi sampai ke 10 bulan ini saya sadar bahwa Tuhan itu sekali lagi nggak pernah ninggalin kita. Tuhan itu ada dan buat saya untuk taat, nggak tahu sampai kapan. Nggak tahu saya bisa bertahan di sini sampai kapan. Tapi yang jelas ketika badai datang, saya sadar bahwa itu loh udah lama, udah berapa puluh tahun yang lalu kamu lupakan dan aku wujudkan sekarang. Dan kalau dulu aja kamu lupa dan sekarang aku ingatkan, di hari-hari yang akan datang, aku pun juga akan menyertai sampai goals-nya tercapai. Itu sih yang buat aku amazed banget sama pengorbanan Tuhan dan prosesnya Tuhan. The season of prosesnya benar-benar ku alami. Ya, dan kata Evi, keinget terus dengan prosesnya Tuhan yang luar biasa dahsyat ya. Gimana Kak Jeff? Ya, oke. Dari pengalaman teman-teman, saya juga punya pengalaman yang sangat luar biasa ketika Tuhan proses saya untuk saya untuk taat kepada Tuhan. Itu ketika yang pertama Tuhan buat itu adalah Tuhan mengubah hati saya seperti yang tadi Ibu Evi katakan, kemudian Kak Nabila dan Kak Yola juga sempat katakan. Nah, di situ ketika saya ini dulu orang yang keras kepala, kemudian keras hati. Jadi di situ Tuhan proses saya ketika di SMA. Di situ juga saya mengalami proses perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kemudian saya belajar untuk bertumbuh, dan di situ banyak momen yang saya alami Tuhan buat saya. Dan ketika saya mau masuk ke sekolah teologi ini, saya dilema antara 2 pilihan. Yang pertama itu saya sempat berpikir untuk masuk ke kesehatan, tetapi ketika tes
begini tidak lulus. Jadi di situ saya juga menangis dan bertanya-tanya, Tuhan, saya sudah berdoa, sudah istilahnya sepertinya sudah taat, tapi kenapa saya tidak lulus di bagian ini? Dan di situ saya dimotivasi oleh orang-orang yang dekat dengan saya. Mereka katakan bahwa mungkin jalan Tuhan untuk membawa saya itu bukan di kesehatan, tetapi di tempat lain. Dan di situ saya juga sempat bergumul, dan puji Tuhan, Tuhan menunjukkan jalannya, yaitu banyak teman-teman saya mendukung saya, bilang, sudah kalau gitu masuk sekolah teologi saja. Dan masuk sekolah teologi, saya pikir proses untuk menjadi seorang hamba Tuhan itu prosesnya mudah, tapi ternyata tidak seperti namanya proses jadi hamba mana mudah, jadi hamba loh. Oh iya benar. Bukan jadi Tuhan. Jadi waktu Iya kan? masuk di saya mendengar dari kakak-kakak senior bilang hidup harus masuk asrama. Nah di situ saya belum paham tentang asrama itu seperti apa. Jadi ketika saya masuk, baru saya mengalami ternyata proses di asrama itu sangat berat. Dan proses di asrama itu terkadang membuat saya harus belajar untuk banyak bersabar, banyak. Tetapi di asrama juga saya mendapatkan banyak hal. Di situ selain diajarkan untuk berdoa, saya juga diajarkan untuk bagaimana saya bisa membaca firman Tuhan. Kemudian pada semester 3 kemarin saya hampir menyerah karena di situ banyak pikiran yang muncul dalam pikiran saya. Jadi saya berperang dengan pikiran saya sendiri sampai saya berdoa, menangis di Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kenapa saya yang harus mengalami proses ini, tidak di orang lain? Kenapa harus saya? Tetapi di situ ketika selesai berdoa dan menangis, seperti ada sesuatu yang sudah dilepaskan. Ada sesuatu yang sudah dilepaskan, dan itu saya rasa tenang. Kemudian menjelang libur, waktu mau masuk kembali untuk masuk semester 4, semester sekarang, saya diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit penyakit. Dan itu sakit penyakitnya, saya harus masuk rumah sakit, diinfus, dan itu pertama kali saya merasakan jarum, disuntik, diinfus. Saya orangnya takut jarum, dan di situ saya harus bertemu dengan jarum. Terkadang saya bilang ke Tuhan bahwa, Tuhan, kenapa sampai saat ini saya masih terus diproses? Tapi di situ saya belajar bahwa ternyata Tuhan mau bawa saya untuk ke depan, ketika berhadapan dengan proses yang lebih besar, ke depannya saya tidak menjadi orang yang mentalnya seperti mental kerupuk, seperti orang yang lemah, tetapi orang yang terus menjalani sesuatu itu dengan beriman dan berkeyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai saya. Amin. Ini tadi ada komentar dari Kak Celestian ya. Kak Celestian bilang Tuhan mengubah hati kita terlebih dahulu, bahkan cara pandang kita. Tadi dari setiap sharing kan seperti itu ya. Jadi saat kita menjalani proses, kita tahu siapa yang menguatkan, menolong kita sekalipun susah prosesnya. Itu ada Tuhan di balik setiap proses yang kita jalani. Amin gitu ya. Oke ya. Kita sebagai pengikut Yesus memang seharusnya juga mau menjalani proses dan berani memikul salib. Sebenarnya nggak cuma orang STT yang dibentuk jadi hamba Tuhan ya, Kak Jeffrey ya. Semua anak Tuhan itu dibentuk menjadi hamba Tuhan. Makanya prosesnya susah, berat, karena kita nggak mau jadi hamba ya kan. Kita maunya jadi orang yang di atas gitu. Tapi dengan kita mengikuti proses untuk menjadi seorang murid Yesus atau pengikut Kristus, kita harus berani memikul salib. Nah, menurut teman-teman, gimana nih caranya supaya kita tuh bisa tetap setia ngejalanin proses ya untuk bisa mengikuti Yesus, bisa berjalan atau berproses bersama dengan Tuhan meskipun jalannya udah pasti ya banyak susahnya. Gimana nih teman-teman? Ya, kalau dari saya terkait dengan menjalani proses ini, yang pertama ya kita harus berdoa, kita minta pimpinan daripada Roh Kudus, sehingga ketika kita menjalani setiap proses itu kita tidak melangkah sendiri, tetapi kita percaya bahwa ada kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita mampu melewati setiap proses yang ada. Kemudian selain berdoa juga kita bisa dengan membaca Alkitab, karena dengan membaca Alkitab di situ kita dipenuhi dengan ayat-ayat firman Tuhan yang dapat menguatkan kita, bahwa kita melihat kembali hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab saja diproses, lalu dengan kita
di situ membentuk kita untuk semakin kuat bahwa bukan saja kita yang diproses, tetapi tokoh-tokoh Alkitab yang dari Perjanjian Lama kemudian Perjanjian Baru juga mereka mengalami proses yang luar biasa, tetapi mereka tetap memilih untuk bertahan. Kemudian dari hal itu kita dapat belajar bahwa menjalani proses bersama dengan Tuhan itu kita merasa bahwa tidak mudah, tetapi semuanya akan dimampukan oleh Tuhan untuk memudahkan kita. Mungkin saat ini kita merasa bahwa kenapa saya harus mengalami proses ini, tetapi itu hanya pikiran kita. Kita tidak tahu bahwa Tuhan memberikan sebuah proses itu tidak melebihi dari batas kemampuan kita. Tuhan tahu titik kemampuan kita sampai di mana, jadi Dia tidak akan melebihi proses yang Dia berikan kepada kita. Seperti itu. Ya, kalau aku sih jangan merasa jadi orang gagal gitu ya. Kalau misalnya prosesnya berat gitu, salah satu cara untuk bisa tetap setia, proses berat atau proses yang lama itu bukan berarti saya manusia gagal. Yang mau saya pastikan adalah saya tetap memegang tangan Tuhan, gitu ya. Dan kalaupun misalnya sampai di tengah jalan ternyata tangan saya terlalu lemah untuk memegang tangan Tuhan, saya pegang dari Yesaya, dikatakan bahwa tangan Tuhan itu yang memegang tangan saya gitu ya. Jadi proses seberat apapun ya, saya ingat Tuhan, walaupun saat ini aku sudah terlalu lemah untuk menggenggam tanganmu karena nggak kuat dengan proses ini, aku percaya Tuhan tanganmu lebih kuat untuk menggenggam tanganku dan terus menarik aku untuk maju bersamamu. Jadi ya itu salah satu cara juga menyadari penyertaan Tuhan. Ya, aku ya teman-teman. Ya menyadari penyertaan Tuhan, aku setuju banget sama Bu Evi gitu. Aku biasanya caranya sih selalu ingat janjinya Tuhan ya. Janjinya Tuhan ini dia kan selalu akan menyertai kita gitu kan, kayak di Ulangan gitu. Perkuatkan, teguhkan hatimu, jangan takut, jangan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, ia nggak akan membiarkan engkau dan nggak akan meninggalkan engkau. Ini sih untuk ayat yang gue pegang dari Ulangan 3 ayat 31 ayat 6 ini. Jadi kayak ingat selalu gitu sama janjinya Tuhan, percaya sama Tuhan. Tuhan akan selalu mendampingi, Tuhan akan selalu menyertai proses itu karena Tuhan sendiri sudah berjanji gitu kan. Ya percaya gitu setiap proses yang Tuhan izinkan. Jangan takut, jangan gentar karena ya itu tadi, dialah Tuhan Allahmu, dialah yang akan menanggamu. Ya memang nggak akan mudah gitu ya, nggak mudah, tapi tetap memilih percaya, tetap taat, tetap setia. Itu jangan merasa gagal, jangan merasa jangan merasa sendiri gitu. Kalau dari aku teman-teman. Ya, kalau dari aku sih ingat juga ya bagaimana Tuhan itu yang tadi Bu Evi bilang dia pegangnya kayak gini ya. Jadi kita nggak pernah lepasin kita, genggamannya tuh terus erat. Dan yang paling buat aku terus bertahan hadapin proses adalah sekalipun tanganku udah lemah, Tuhan tuh terus genggam aku, dan dia itu bilang kamu itu bukan lagi hamba tapi sahabat. That's why kayak kalau kita sadar sahabat kita selalu ada buat kita, nemenin kita, dengerin semua ya. Namanya sahabat pasti curcol lah ya. Ada curhat-curhat. Nah, dia tuh nggak pernah bongkar rahasia kita. Dia itu bahkan selalu support kita lewat segala situasi. Jadi yang buat aku terus bertahan lewatin prosesnya adalah, oh ternyata sekarang ini Tuhan nggak panggil aku jadi hambanya lagi. Tuhan nggak panggil aku jadi budaknya lagi. Dia memposisikan dirinya sejajar dengan aku, bukan menjadi hambanya tapi jadi rekan sekerjanya, jadi sahabatnya yang terus genggam aku walaupun aku udah lemah, walaupun aku udah nggak sanggup lagi. Dan itu pun juga pasti berlaku dengan teman-teman semua yang ada di live saat ini ya. Sekalipun rasanya capek banget, Tuhan aku udah nggak sanggup lagi genggam apapun, Tuhan genggamnya gini loh. Tuhan nggak pernah lepasin loh genggamannya dia. Dia mau bareng jalan, yuk bareng-bareng yuk. Prosesnya kamu nggak lewatin sendiri, aku sama-sama dengan kamu as your friend, best friend forever. Oke, ya aku sendiri sih berkomitmen lah untuk jadi teringat ketika pernah nonton film
Alkitab gitu ya, ketika Simon dari Kirene ya yang menggantikan Yesus untuk memikul salib Yesus. Ada satu momen yang nggak tercatat di Alkitab, tapi dalam scene itu ya, di dalam scene tentang film Yesus itu ya, Simon dari Kirene ketika memanggul salib Kristus itu dia sembari memandang kepada Kristus gitu. Walaupun dalam teks nggak kelihatan, tapi adegannya seperti itu ya. Dan dari situ saya seperti diteguhkan ya. Salah satu cara untuk kamu bisa berkomitmen dalam memikul salib, proses memikul salib gitu ya, adalah dengan melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jangan mata yang tertuju kepada status teman, pencapaian teman, atau hal-hal yang di luar itu ya, yang bisa membuat kita tuh tidak memandang Yesus, tapi hanya fokus ya, memandang kepada Dia itu ya. Di Ibrani 12 ayat 2 akan dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, Dia yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan ya ketika memikul salib, Dia itu tekun memikul salib sebagai dan untuk memberikan sukacita yang Dia sediakan bagi kita gitu. Jadi ya, pandanglah Yesus. Cara kita memandang Yesus apa? Rajin-rajin baca firman Tuhan, melakukannya, berdoa begitu. Tapi kan Bu, kadang-kadang susah ya, kita tuh di zaman digital tuh pasti ke distract. Nah itu. Kenapa kita ke distract? Kenapa? Karena kita memutuskan untuk ke distract. Makanya ya, jangan putuskan untuk ke distract, putuskan untuk apa? Fokus sama Tuhan. Nah, itu kan putusan kita kan? Kenapa kita ke distract? Karena kita ngambil putusan gitu. Ya enggak? Ya. Iya kali ya. Ya aku setuju sih. Ya biasanya memang lah kita ke distract-nya kan masing-masing dari kita kan. Misal aku biasanya terdistract-nya sama HP terus gitu kan. Terus jadi lupa gitu, misal lupa berdoa, lupa ini gitu kan. Tapi ya itu balik lagi setuju sama yang diomongin Bu Afi, itu keputusan kita sendiri gitu kan. Apakah kita kalah sama kedagingan kita atau kita ikut sama perintah Tuhan, ikut suara Tuhan gitu ya. Itu sih. Jadi perlu untuk fokus, karena fokus itu ya belajar untuk jaga hati, belajar jaga pikiran, mengarahkan tetap hati ke Tuhan. Ya memang gak mudah, banyak tantangannya, tapi itulah proses kita. Amin. Amin teman-teman semuanya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sepertinya waktu sudah menunjukkan ya, udah kayaknya gimana ya, sudah cukup lama ternyata kita ngobrolnya ya, kurang lebih udah 1 jam, udah hampir 1 jam ini ya. Terima kasih buat teman-temannya, kita sudah belajar banyak gitu ya, dari mulai proses gitu ya, proses kita gitu kan, terus bagaimana kita lihat proses Tuhan menjelang Paskah ini, proses Tuhan yang sangat luar biasa, sangat menyentuh hati kita gitu kan. Ya kita belajarlah banyak hal, tapi pasti teman-teman setelah kita ngobrol ini pasti juga dapatlah suatu hal yang mungkin teman-teman lakukan, mungkin atau kesimpulan lah dari obrolan kita hari ini. Jadi mungkin teman-teman boleh ya masing-masing kasih satu statement atau call to action boleh, atau kesimpulan singkat aja teman-teman, mulai nanti dari Kak Jeffrey, Kak Nabila, Bu Evi, kemudian ke aku. Silakan dari Kak Jeffrey. Oke, baik teman-teman. Jadi kesimpulan yang dapat saya berikan pada malam hari ini ialah kita sebagai anak-anak muda yang hidup di era digital, mari kita menjadi anak-anak muda yang mau untuk diproses oleh Tuhan. Proses ini rasa sakit, kita merasa bahwa itu sangat melelahkan, kita merasa bahwa tidak mudah, bahkan kita hampir menyerah, tetapi di situ kita harus berpikir bahwa kita tidak melangkah sendiri, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan melewati proses itu, dan kemudian dampaknya kita akan dapatkan dampak yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita, yang dimana misalnya di kemudian hari ketika berhadapan dengan suatu proses yang lebih besar dari apa yang kita alami saat ini, itu bisa menjadi sesuatu hal yang membuat kita tangguh, kita tidak lemah, dan kita tidak mudah menyerah. Nah, pesan dari saya untuk kita semua pada malam hari ini, nikmatilah setiap proses yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari dengan penuh ucapan syukur, tanpa bersungut-sungut atau protes dengan proses yang ada. Percaya bahwa setiap proses yang kita alami itu
akan membawa dampak yang sangat baik bagi kita ke depannya. Dan kita sudah belajar bahwa Yesus Kristus juga sudah menjadi teladan bagi kita, bagaimana dia diproses dengan proses yang sangat berat, tetapi dia menjalani itu dengan setia dan taat kepada Bapa. Oleh karena itu, mari kita mengikuti teladan Yesus untuk menjalani setiap proses dengan taat dan setia. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Amin, luar biasa. Silakan Kak Nabila. Makasih Kak Yola, luar biasa ya Kak Yola. Kak Jeffrey, yes benar, setiap proses yang dialami itu emang nggak gampang, nggak mudah, tapi setiap proses itu buat kita lebih stronger daripada apapun untuk menghadapi segala sesuatu ya. Aku punya quote, like, process make us stronger to face it everything. Teman-teman, Tuhan ajar kita kalau kita diproses Tuhan, meskipun kita jatuh, boleh menyerah, bangkit ya. Dan kalau kita semua mau sukses dalam rancangannya Tuhan, jangan pernah nyerah lewatin the season of process ini. Dan karena sekali lagi nggak pernah ada orang yang sukses tanpa proses Tuhan. Itu aja deh. Oke, aku ya. Ya. Aku ya, oke. Season of process itu bukan berarti hidup kita menjadi tertunda ya, tapi mungkin saat itu Tuhan sedang bekerja dari balik layar. Mungkin terlalu hening sampai kita nggak ngerasa gitu ya. Tuhan sedang bekerja, tapi sebagai anak muda, terutama anak muda yang di dalam Kristus ya, tahulah ya setiap proses hidupnya itu pasti seharusnya ada Tuhan di dalamnya. Jadi harus ingat juga kan menjelang Paskah ya, sebelum salib itu ada Getsemani. Nah di Getsemani ini ya, bahkan Yesus pun diproses, menjalani proses itu sebelum kemenangan. Sebelum kemenangan itu datang, kemenangan untuk kita karena Yesus mati ya, dosa kita ditebus dan Yesus bangkit menjadi kemenangan bagi kita. Jadi kalau hari ini ada yang merasa sedang lelah dengan proses hidup, jangan buru-buru menyerah, bahkan jangan menyerah gitu ya. Karena Tuhan yang setia ya, yang setia mau mengikuti kehendak Bapaknya di salib, dia juga setia dalam proses hidupmu. Semangat! Semangat! Semangat. Ya, kalau aku saat melewati proses tetap dekat sama Tuhan ya. Datang ke Tuhan jujur dalam doa mungkin. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, jangan malu mengakui kalau kita ini lemah, jangan sok kuat ya. Terus kalau kita sedang mengalami proses, ingat juga untuk kasih karunia Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Tuhan pasti juga punya rencana dalam hidup kita, dan selalu ingat juga rencana Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Tetap setia, tetap melangkah, Tuhan pasti akan menyertai seperti janji Tuhan, akan selalu menyertai kita. Amin teman-teman semuanya. Terima kasih untuk sharingnya, terima kasih ya untuk semuanya, untuk Kak Jeffrey, untuk Kak Nabila, untuk Ibu Evi, terima kasih banyak. Untuk itu kita tutup dalam doa. Aku minta dengan kasih Kak Jeffrey, boleh kita tutup kita dalam doa? Baik, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan sangat berterima kasih karena pertolongan Tuhan sehingga live kami dari awal, pertengahan hingga saat ini boleh berakhir dengan baik. Bapa, kami sudah membahas dan berdiskusi banyak hal tentang the season of process, bagaimana kehidupan kami di saat ini. Kami menjalani banyak sekali proses dan di situ kami terkadang hampir menyerah, bahkan kami mengeluh dengan proses yang ada. Namun Tuhan, pada diskusi malam hari ini kami kembali diingatkan bagaimana Tuhan Yesus saja diproses melalui proses yang sangat berat untuk menuju pada salib, dan di situ mengajarkan kami untuk kami setia sama seperti Yesus yang setia untuk menjalani setiap proses yang ada. Bapak, terima kasih, biarlah apapun yang kami dapatkan pada kesempatan malam hari ini, melalui diskusi ini, kami dapat terapkan dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami diperhadapkan dengan proses yang berat, kami percaya bahwa kami tidak melangkah sendiri, tetapi kami melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan sebagai sahabat kami, memegang tangan kami, dan berjalan bersama-sama dengan kami untuk melewati setiap proses yang ada. Terima kasih banyak Tuhan, kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami di sisa waktu ini. Mari Tuhan terus menolong dan memberkati kami semua.
Terima kasih Bapa di surga, teman-teman yang menonton, Tuhan menolong dan memberkati mereka dalam setiap pergumulan kehidupan mereka. Bahkan kami, ada Ibu Evi, ada Kak Nabila, ada Kayola, bahkan hamba, Tuhan terus menolong dan memberkati kami semua agar kami boleh terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, ini doa ucapan syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Salam. Terima kasih.